sedang dipersiapkan bagi kami. Saat ini kami kembali untuk menikmati tuntunan-Mu lewat firman yang akan disampaikan kepada kami. Urapi bibir hamba-Mu agar berkenan menjadi berkat bagi kami. Kuasai suasana ruangan ini, suasana hati pikiran batin kami, agar firman Tuhan boleh mendapatkan tempat yang layak dalam hati kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam. Puji Tuhan. Kita panjatkan syukur kepadanya sebab kita telah diberikan nikmat oleh Tuhan dapat menikmati bulan Mei tahun 2025 di hari yang keempat. Masih bernapas dengan baik, dengan segar, amin. Masih bisa menikmati kopi pahit dan panas dari pagi, masih bisa menikmati sarapan pagi, dan saya secara khusus secara pribadi juga sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya menikmati pagi yang indah dan menikmati berkat Tuhan. Sarapan favorit saya adalah lemang. Jadi tadi pagi sambil saya mengeluarkan mobil rapikan motor di depan, saya lihat kantin di WC sudah buka, langsung saya luncur dulu ya, belikan 5 potong lemang dan kopi panas sudah disiapkan. Hanya setelah mandi baru saya menikmati nikmatnya lemang yang disertai dengan kopi luar biasa. Saya katakan Tuhan terima kasih buat nikmatnya hidup yang sekarang sedang saya nikmati. Saya mau tanya kepada kita, adakah di antara kita yang mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita diberikan nikmat oleh Tuhan, amin, sehingga kita dapat menikmati nikmatnya pagi, kita boleh sarapan dengan nikmat, kita boleh menikmati suasana yang sangat spesial. Jadi pada kita semua satu hal yang Tuhan inginkan kepada kita, biarlah dari hidup kita, di keseharian kita, marilah kita perlihatkan gaya hidup bersyukur kepada Tuhan. Coba dengan kita menerapkan gaya hidup bersyukur kepada Tuhan, maka saya percaya keindahan akan Tuhan perhadapkan kepada kita. Amin. Karena hanya dengan kita menerapkan gaya hidup bersyukur, maka kita bisa menikmati nikmatnya berkat Tuhan kepada kita. Puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan tentang gereja. Gereja tidak hanya berbicara dalam bentuk bangunan fisik, tetapi gereja itu berbicara tentang organisme pribadi kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 6 ya. Demikian bunyinya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tadi saya sudah singgung bahwa ayat ini berbicara tentang gereja. Gereja Tuhan, baik itu gereja yang berarti dalam bentuk fisik bangunan seperti ya tempat kita ini, dan juga gereja dalam bentuk pribadi kita sebagai tubuh Kristus, dan yang ketiga gereja yang juga adalah persekutuan orang percaya. Kenapa ini perlu saya sampaikan minggu ini? Karena kita sudah memasuki era teknologi. Kita sedang memasuki era teknologi yang sudah semakin canggih. Teknologi yang sangat berkembang. Yang sekarang sedang kita saksikan akan
memungkinkan dan berdampak kepada umat manusia. Sehingga kita melihat dengan majunya teknologi, maka nampak kepada sifat manusia yang sudah cenderung individualis. Tahu arti individualis? Ya, Pak Guru kita namanya udah paham lah. Semua kita yang simpel paham. Jadi sikap cenderung semakin individualis. Ya. Jadi menganggap semacam perkumpulan komunitas itu kayak kurang terlalu penting. Makanya ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini mengatakan gereja tidak terlalu penting bagi dirinya. Apalagi persekutuan orang percaya tidak terlalu penting bagi dirinya. Khotbah-khotbah di gereja lokal tidak terlalu penting bagi dirinya. Peranan seorang gembala tidak terlalu penting bagi dirinya. Kalau aku mau dengar firman Tuhan, aku tinggal buka YouTube, pilih mana-mana pengkhotbah yang aku sukai. Jadi kita cenderung individualis dan kita mencari di medsos, di YouTube, di Google pengkhotbah yang kita sukai, saudara-saudara. Dan ini merupakan sebuah ancaman gereja karena pengaruh teknologi yang tadi saya sudah katakan. Karena itu, saudara-saudara, jika kita masih berpikir bahwa gereja tidak terlalu penting, ya, khotbah pendeta lokal tidak terlalu penting, lalu penggembala dalam satu jemaat juga tidak terlalu penting. Kalau kita ingin menikmati firman Tuhan, kita cukup membuka di YouTube, ya, mencari di Google. Memang itu baik memuaskan pribadi kita, tetapi itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, saudara-saudara. Itulah sebabnya hari ini saya ingin mengajar kita sebagai jemaat Tuhan, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai gereja Tuhan, sebagai organisme yang hidup, agar melalui kita sebagai umat tebusan Tuhan, kita berdampak untuk membawa misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga melalui hidup kita Kristus disaksikan, melalui hidup kita Kristus diberitakan. Dengan demikian kita sudah terlibat dalam melaksanakan amanat agung Tuhan. Kalau istilah di gereja kita Indonesia, kita sedang menuntaskan amanat agung Tuhan. Karena itu, bagaimana kita memberikan diri kita untuk bisa terlibat dalam melaksanakan amanat agung Tuhan? Jawabannya adalah kita harus memberi diri bersatu padu dalam sebuah gereja. Dengan kita mengasihi gereja di mana kita beribadah, dengan kita mengambil peran di mana gereja telah menjadi bagian yang tak terpisahkan sebagai keluarga rohani kita. Dalam ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu saudara-saudara, di sana kita melihat, ya, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, setelah Yesus naik ke surga, saudara-saudara, murid-murid Tuhan tidak terpecah-pecah sekalipun mereka mengalami aniaya, intimidasi, tekanan, tapi mereka tetap solid dalam sebuah persekutuan. Itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Murid-murid tetap intens dalam persekutuan, dalam berdoa bersama. Dan di sana kita melihat gerakan terjadi, saudara-saudara, dicatat oleh Lukas dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 2. Ketika murid-murid Tuhan bersekutu, berdoa bersama dalam salah satu loteng di Yerusalem, maka di sana mereka mengalami mujizat supranatural dari surga, di mana Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk lidah api yang menghinggapi mereka. Perhatikan, saudara, turunnya lidah api terjadi tadi sudah singgung. Kegerakan Pentakosta terjadi karena ada sebuah perkumpulan
di mana perkumpulan anak-anak Tuhan, perkumpulan murid Tuhan. Di sana mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Maka dampaknya adalah Roh Tuhan turun melawan mereka. Inilah awal kegerakan penginjilan mulai memahami, ya, mulai dari loteng Yerusalem dengan sekian ribu orang yang berkumpul. Roh Kudus membakar mereka sehingga mereka memiliki semangat yang berkobar kalau memberitakan Injil, sehingga rasul-rasul disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia. Ada yang ke India, ada yang ke Asia, ada yang ke Eropa, ada yang ke Timur Tengah, sehingga sampai hari ini kita melihat dampak daripada kegerakan dari murid-murid Tuhan yang berdoa berkumpul di satu loteng Yerusalem. Maka api penginjilan menguasai, membakar mereka sehingga mereka memberi diri untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil. Dan akibatnya saudara, kita ini adalah buah dari pelayanan rasul-rasul. Haleluya, haleluya. Karena itu pelajaran yang kita petik dari sini adalah sebagai jemaat Tuhan, kita harus bersedia mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan ini. Amanat agung artinya perintah penting. Agung itu penting dan yang penting kita ya. Hari ini jika kita mau gereja di mana kita beribadah, dan gereja kita, Gereja Betel Indonesia, jemaat pemulihan sosok, House of Restoration, artinya rumah pemulihan, rumah perubahan. Dan jika kita ingin, dan jika kita mendapatkan sebuah perubahan, sebuah pemulihan dalam diri kita, maka kita harus memberi perhatian kepada Tuhan. Katakan amin. Kita memberi perhatian kepada Tuhan, yang wujudnya adalah gereja. Karena gereja ini adalah merupakan presentasi daripada cara Tuhan untuk menyatakan rancangannya, kehendaknya kepada kita. Melalui gereja, rancangan Tuhan ya disampaikan kepada kita umat manusia, dan manakala kita memberi perhatian, kita bersedia melakukannya, maka rancangan Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Dan jika rancangan Tuhan itu sudah tergenapi dalam hidup kita, maka kita sudah ada di dalam jaminan Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini jika kita ingin kekristenan kita terus bertumbuh, sehat, dewasa, berbuah, maka kita sedang dipersiapkan menuju seorang pribadi yang makin hari semakin serupa dengan Kristus. Itulah visi misi daripada Gereja Betel Indonesia. Dengan kita meresponi firman Tuhan, dengan kebersediaan kita hidup melakukan firman Tuhan, kita sedang memberi diri kita proses menuju kepada keserupaan sama seperti Kristus. Dan inilah tujuan Allah menyelamatkan kita. Sebab tanpa kita memberi diri untuk diproses menuju kepada keserupaan dengan Kristus, kita tidak akan pernah mendapatkan surga. Saya katakan ini agak spesial. Kita tidak akan pernah mendapatkan surga kalau kita tidak bersedia diproses menuju keserupaan seperti Kristus. Karena kita inilah pengikut Kristus. Pengikut Kristus harus hidup dengan cara Kristus, meneladani Kristus. Itu artinya saudara. Ya. Dan kalau kita sudah
meneladani Kristus, hidup seperti Kristus, berarti kita sudah mendapatkan Kristus. Dan kalau kita sudah mendapatkan Yesus, mendapatkan Kristus, ya, maka surga otomatis melekat erat pada diri kita. Ya. Jadi Yesus Kristus identik dengan surga. Amin. Dengan kita mendapatkan Kristus atau dengan kita mendapatkan Yesus Kristus, maka surga tak bisa terpisah dari hidup kita. Katakan amin. Tetapi kalau kita menafikan Yesus, kita mengesampingkan Yesus, kita hanya ingin surganya, saudara, sedangkan kita tidak ingin Yesusnya, kita tidak mau Yesusnya, jangan pernah bermimpi. Walaupun nanti kita mati misalnya, saya berkata, pada pelayan berkata, teman-teman kita berkata, udah jangan bersedih, bahwa saudara kita sudah ada bersama dengan Yesus di surga. Padahal saya agak sedikit kurang menerima itu, saudara ya. Saya agak kurang menerima, saudara. Ya. Karena untuk mendapatkan surga itu tidaklah segampang seperti yang kita dengar dari pengajaran Injil murah. Dengan baik-baik. Surga itu bukanlah perkara yang paling gampang kita dapatkan. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Tidak sesederhana itu, saudara. Tapi surga itu akan kita peroleh. Memang dasarnya adalah iman kepada Yesus Kristus. Tapi harus disertai dengan kebersihan kita untuk meneladani Kristus, hidup sama seperti Kristus. Amin. Ya. Dengan demikian, nggak usah lagi pikirkan ya masalah surga. Kita sudah milik surga. Amin. Ya, karena itu target kita tahun 2025 ini, mari kita mengupayakan diri kita untuk menjadi seperti Kristus. Pertanyaannya adalah, bisakah Pak Gembala, saya yang penuh dengan kekurangan, saya yang penuh dengan kelemahan, saya yang penuh dengan keterbatasan, bisa menjadi seperti Kristus? Kalau Alkitab mengatakan bisa, jawabannya pasti bisa. Pasti bisa. Caranya gimana? Caranya gimana? Nah, tadi saya sudah katakan, bila Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan dikuasai oleh apa? Kuasa ilahi. Pemberdayaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Artinya hidup kita ini bukan lagi kita jalani dengan cara kita, dengan kekuatan kita, tapi ada pemberdayaan Tuhan, karya Roh Kudus yang ada pada diri kita, yang memampukan kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan cara Kristus. Dan inilah gereja yang sesungguhnya. Katakan amin. Inilah gereja yang sesungguhnya. Jadi gereja yang berkenan kepada Tuhan, jemaat yang berkenan kepada Tuhan, pribadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan adalah manakala kita bersedia untuk hidup seperti Kristus hidup. Katakan amin. Salah satu contoh yang paling nyata kita meneladani Yesus. Ketika Yesus disiksa, kalau Yesus disiksa, udah disiksa, dicambuk, dipelasa, dijahit, ditendang, dikasih mahkota duri kepalanya, disuruh pikul salib lagi. Dan pikul salib tadi, saudara bukan jalan yang lurus, jalannya lekuk-lekuk. Saya pernah ke kota Yerusalem, ke Via Dolorosa. Jalannya sempit, paling sekitar 2 meter lah jalan. Kiri kanan sudah rumah. Dan jalan berkelok-kelok, ada yang agak nanjak sedikit. Sedangkan kita yang hanya bawa tas gendong aja udah ngos-ngosan apa sudah. Saya membayangkan ketika Kristus dibebani dengan salib besar, sementara ketika dia pikul salib, tubuhnya sudah lemah karena dia sudah disiksa, dicambuk, ditendang, saudara. Dan sampai waktu penyaliban, apa yang terjadi? Yesus tidak pernah mengatakan marah, dendam kepada orang-orang yang menganiaya dia, maksud saya. Ya.
Tapi Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Artinya salah satu contoh kita hidup meneladani Yesus adalah kita jangan menyimpan dendam dan kebencian kepada orang lain. Katakan amin. Jangan pernah kita menyimpan dendam dan kebencian, iri hati kepada orang lain. Amin. Ini kalau kita sudah bisa melepaskan rasa dendam, sakit hati kepada orang lain, percayalah hidup ini plong. Amin. Hidup ini plong, enak, tidak ada beban. Sekalipun orang sudah mengecewakan kita, mengkhianati kita, menipu kita, merugikan kita, enggak perlu kita dendam. Amin. Enggak perlu kita sakit hati. Amin. Malah kita bersyukur. Syukur Tuhan pengalaman yang memainkan di kepala ini sebuah pengalaman yang selesai. Hidup ini pulau. Amin. Hidup ini pulau. Saya mau tanya kepada kita, ada yang di antara kita yang hari ini masih menyimpan rasa dendam, sakit hati kepada orang lain? Jika masih ada, hari ini katakan kepada Tuhan, aku mau tinggalkan itu. Amin. Nah, salah satu cara untuk kita hidup dengan meneladani Kristus adalah dengan kita tidak lagi menaruh kepahitan, sakit hati kepada orang lain. Amin. Haleluya. Dengan demikian saudara-saudara kita sudah bebas dari rasa dendam, sakit hati, kepahitan kepada orang lain. Percayalah hidup ini akan semakin mengindahkan. Hidup ini pasti nikmat untuk kita jalani. Amin. Haleluya. Jangan nodai hati kita dengan hal-hal yang receh saja. Karena kebencian itu adalah receh. Recehan tak ada gunanya. Sakit hati itu adalah sebuah sampah. Jangan disimpan lama-lama. Amin. Haleluya. Karena Tuhan menyelamatkan kita supaya kita benar-benar menikmati kasih karunia Tuhan, sukacita Tuhan dalam diri kita. Kan berkali-kali saya sampaikan di sini, percuma kita umur panjang kalau hidup yang kita jalani ini tidak menyenangkan, penuh dengan prahara yang tidak menyenangkan, percuma. Ya. Karena itu marilah selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup ini, maka satu hal yang tadi saya sudah sampaikan, mari kita memberi diri kita untuk hidup seperti Kristus hidup. Salah satunya adalah jangan simpan dendam dan kebencian. Andai kata orang sudah pernah mengecewakan kita, tidak apa-apa. Amin. Lupakan saja. Amin. Haleluya. Kemudian yang terakhir, kita kembali kepada tema awal tadi sebagai tanggung jawab kita jemaat Tuhan. Karena gereja kita, Gereja Betel Indonesia, yang bentuk bangunannya adalah ruko dengan segi 4 panjang ini. Jika kita mau gereja kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, mau saudara gereja kita menjadi gereja yang memberkati banyak jiwa. Amin. Satu poin pertama yang harus kita perhatikan adalah kebersedia kita untuk mau terlibat dalam pelayanan. Amin. Sekecil apapun pelayanan yang dipercayakan kepada kita, kita sudah melibatkan diri dalam proyek kerajaan surga. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi kami mengharap kepada kita semua jemaat GBI Solo untuk bersedia ambil bagian sekecil apapun pelayanan kita sebagai bentuk dari keterlibatan kita dan wujud tanggung jawab kita kepada gereja Tuhan, di mana kita jemaat, karena ini dalam rumah rohani kita, maju mundurnya keluarga kita, gereja kita tergantung daripada sikap kita. Amin. Maukah kita memajukan gereja kita dengan melibatkan diri dalam melayani Tuhan? Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, doa. Ya. Sudah pernahkah saudara berdoa untuk gereja kita? Ayo,
Dan pernahkah saudara berdoa, Tuhan berkati gereja kami. Tuhan berkati kami rindu gereja kami, banyak jiwa-jiwa yang hadir setiap kali ibadah. Kami rindu kursi-kursi yang sudah disiapkan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang datang untuk duduk mengisinya. Pernahkah Tuhan demikian? Jujur, belum pernah ya. Mulai minggu ini, saya berharap sudah berdoa gereja kita. Amin. Agar besok dan seterusnya gereja kita akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang hadir tiap kali ibadah. Amin. Haleluya. Dengan berdoa, doa untuk kami juga, ya, supaya firman yang kami sampaikan benar-benar menjadi berkah bagi jemaat. Yang terakhir, yaitu kerelaan untuk mendukung dalam hal pendanaan. Sebab gereja tidak akan bisa memainkan perannya tanpa ada dukungan finansial. Mari kita dukung gereja kita yang kecil ini untuk semakin tahu semakin besar. Amin. Semakin tahu semakin besar dan Tuhan dipermuliakan. Sebab kalau gereja kita diberkati Tuhan, kita bangga. Amin. Karena itu saya ingin mengajak kita hari ini, mari pertama kali kita hidup meneladani Kristus dengan kebersihan kita melayani, berkorban. Doa juga termasuk korban. Dengan persembahan kita secara finansial itu juga merupakan pengorbanan. Yesus mendirikan gerejanya dengan pengorbanan tubuh dan darahnya serta nyawanya sendiri. Tanpa ada pengorbanan Kristus di kayu salib tidak ada gereja yang akan berdiri di dunia. Dan gereja hadir, gereja lahir karena ada seorang yang berkorban, yaitu Yesus Kristus. Karena itu mari kita sebagai orang yang sudah menikmati berkat Kristus di kayu salib, mari kita hidup sesuai dengan visi dan misi Yesus dengan kebersihan kita, ambil bagian dalam melaksanakan amanat agung, yaitu melayani dan kita berdoa dan kebersihan kita untuk berkorban mendukung operasional kerja kita. Dengan demikian saya percaya sesuai dengan janji Tuhan, orang yang memberi pasti akan memberi. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.